Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Xiao Yan telah berhasil mewarisi amarah Dewa Huang Chuan serta telah mendapat esensi darahnya. Sementara itu, di luar tablet batu, kelompok Cailin berdiri di dekat altar dan menatap Xiao Yan yang telah duduk sepanjang sore di kursi batu. Dia tanpa sadar mengerutkan kening. Kepala suku Yao Ming, apakah para ahli dari sukumu tinggal begitu lama saat memasuki prasasti batu ini? Yao Ming ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala. Kerutan di dahi Cailin semakin dalam. Namun, ia hanya bisa menahan kekhawatiran di dalam hatinya, menenangkan diri dan menunggu Xiao Yan keluar. Setengah jam berlalu dalam penantian. Cahaya terang tiba-tiba terpancar dari prasasti batu. Sesosok jiwa terbang keluar dan kembali ke sosok manusia yang duduk di kursi batu. Xiao Yan, yang telah duduk di kursi batu, tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya langsung memucat saat batuk hebat mengguncang tubuhnya. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Cailin dan dua wanita lainnya buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja, pecahan jiwa Huang Chuan Seng memang luar biasa mengerikan. Xiao Yan perlahan menarik napas dan melambaikan tangannya. Xiao Yan baru saja mendesah pelan. Prasasti batu di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Semua orang bisa melihat sebuah mulut perlahan muncul. Fluktuasi misterius terpancar dari sana. Amarah Dewa Musim Semi Kuning. Yao Ming terkejut setelah melihat bentuk mulut. Dia buru-buru duduk dan kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar. Namun sebelum ia sempat menyerap informasi di dalamnya, sebuah serangan spiritual yang sangat kuat menghantam jiwanya dengan keras. Ini menyebabkan Yao Ming memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur. Sepertinya aku belum memenuhi syarat dan tidak memiliki afinitas apapun untuk teknik ini. Yao Ming menghela napas dan agak mengurungkan niatnya. Namun ia segera menatap Xiao Yan dengan mata berbinar. Saudara Xiao Yan, karena kamu berhasil mengalahkan pecahan jiwa di dalam prasasti batu, kemungkinan besar kamu juga telah memperoleh esensi darahnya kan? Tenang, prasasti batu itu milik sukumu. Aku tak akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia mengepalkan tangannya. Cairan emas muncul di sana. Kepala suku Yao Ming, semua pengamat seharusnya mendapat bagian. Cailin dan dua wanita lainnya juga hadir. Kamu tidak keberatan memberi mereka 3 bagian kan? Xiao Yan jelas mengetahui jika 3 wanita ini telah berada di puncak Dou Zun. Jika mereka bisa mendapatkan esensi darah puncak Dou Sheng, itu akan menghemat banyak waktu pelatihan menerobos Ban Sheng. Saudara Xiao Yan dapat membagikannya dengan sesuka hati. Yao Ming tampak cukup murah hati. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan bagian kecil ini tanpa Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan bola darah emas di tangannya langsung berubah menjadi 4 sinar cahaya keemasan yang melesat ke arah Yao Ming, Cailin, Xiao Yixian dan Qing Lin. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kegembiraan Yao Ming. Ia ragu sejenak sebelum tiba-tiba berkata, Kepala suku Yao Ming, sebenarnya, aku punya permintaan untuk diajukan selama perjalanan ke suku 9 Piton Tanah. Oh, saudara Xiao Yan, silakan bicara. Kamu adalah penyelamatku. Yao Ming melambaikan tangannya dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan dengan cepat menjadi jauh lebih serius saat ia menjelaskan secara singkat masalah mengenai suku naga kuno Void. Saudara Xiao Yan dapat merasa tenang tentang masalah ini. Ular 9 piton tanah tidak akan membantu ketiga pulau naga. Yao Ming menepuk dadanya saat berbicara dengan suara yang sangat tegas. Namun, bahkan jika suku 9 piton tanah tidak turun tangan, suku iblis ponik surgawi pasti akan mengirimkan para ahli mereka untuk membantu ketiga raja naga. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jika mereka bersikeras ikut campur, aku hanya bisa melakukan beberapa tindakan lain. Karena mereka ingin mengirim para ahli untuk membantu, aku hanya bisa membunuh semua orang yang telah mereka kirim saat mereka bepergian. Kemudian, mata Xiao Yan melirik Yao Ming saat dia menambahkan. Namun, aku khawatir aku akan membutuhkan bantuan kepala suku Yao Ming dalam masalah ini. Bagaimana menurutmu? Yao Ming menunjukkan ekspresi merenung saat dia merenungkan beberapa hal. Dia mengerti bahwa dia akan menentang suku iblis ponik surgawi jika dia setuju. Jika jaminan saudara Xiao Yan efektif, aku, Yao Ming, akan dengan percaya diri menemani kalian semua dalam kegilaan ini. Mendengar ini, mata Xiao Yan berbinar lembut. Kepala suku Yao Ming, aku tidak akan berani berbicara seyakin itu jika aku tidak bisa membuktikan pernyataanku.
Xiao Yan tertawa. Aku akan mengirim beberapa ahli dari suku untuk mengamati pergerakan suku iblis ponik surgawi selama periode ini. Aku akan memberitahu saudara Xiao Yan saat para ahli mereka bergerak. Yao Ming segera berbicara. Dia juga orang yang sangat tegas. Kalau begitu, aku akan merepotkan kepala suku Yao Ming. Kita akan tetap berada di sini selama periode waktu ini. Selain itu, kita mungkin perlu meminjam 9 mata air tenang. Xiao Yan melirik Cailin setelah menyebutkan 9 mata air tenang. Itu masalah kecil. Namun, energi di dalam 9 mata air tenang luar biasa gelap dan dingin. Yao Ming tertawa sebelum mengingatkan. Sementara Yao Ming bersiap untuk menghadapi suku iblis ponik surgawi, kelompok Xiao Yan beristirahat selama seharian penuh. Mereka sekali lagi muncul di samping 9 mata air tenang keesokan harinya. Xiao Yan sejenak menoleh ke arah Cailin saat dia melirik 9 mata air tenang yang dipenuhi dengan udara dingin melayang di atasnya. Kekuatan gelap dan dingin di dalam 9 mata air tenang sungguh luar biasa. Namun, ini bukan masalah besar bagiku. Cailin tersenyum tipis. Nada suaranya terdengar cukup bangga. Xiao Yan tersenyum. Ia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Ini adalah pil kembalinya Bodhisattva Agung. Pil ini dapat meningkatkan peluangmu untuk naik ke level Ban Sheng. Kamu harus meminumnya di saat kritis. Cailin mengangguk kecil. Ia tidak menolaknya. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan dan menerima botol giok. Dia menyadari bahwa kelompok Xiao Yan mungkin harus segera pergi untuk membunuh para ahli dari suku iblis ponik surgawi. Kemudian, dia memutar kepalanya dan perlahan melangkah maju dan dengan lembut menempelkan bibir merahnya ke bibir Xiao Yan. Xiao Yan merasa linglung saat merasakan kelembutan yang tiba-tiba. Lengannya secara refleks memeluk pinggang Cailin. Cailin di dalam pelukan Xiao Yan dengan lembut menoleh wajah Xiao Yan. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Hati-hati. Ingat, hidupmu adalah milik ratu ini. Xiao Yan terkejut setelah sekali lagi mendengar kata-kata yang pernah terpatri jauh di dalam jiwanya. Dia menoleh, hanya untuk melihat sudut mulut Cailin tiba-tiba terangkat membentuk lengkungan yang mempesona. Dalam sekejap, Cailin, yang selama bertahun-tahun bersikap lembut di hadapan Xiao Yan, tampak kembali menjadi medusa yang dingin dan kejam seperti dulu. Kamu! Xiao Yan tertegun saat Cailin tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Cailin tiba-tiba tersenyum lebih lebar tepat saat Xiao Yan akan berbicara lagi. Tubuhnya yang indah bergoyang dan berubah menjadi ular piton 7 warna. Mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke dalam 9 mata air tenang tanpa menoleh sedikit pun. Xiao Yan tertegun sejenak saat ia berdiri di samping 9 mata air tenang. Akhirnya, ia tersenyum pahit dan tersadar. Sejak melahirkan Xiao Xiao, karakter Cailin tampak jauh lebih lembut. Ia memilih untuk menuruti semua permintaan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa Ratu Medusa yang dingin dan sombong masih ada jauh di dalam diri Cailin. Ia telah memaksakan diri untuk menjadi istri dan ibu yang baik karena dirinya dan Xiao Xiao. Dibandingkan kamu menjadi istri dan ibu yang baik, aku lebih suka kamu menunjukkan karakter aslimu. Xiao Yan melirik permukaan danau dan mendesah pelan. Tubuhnya bergerak, dan ia muncul di atas batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu, ia duduk di atasnya. Mengepalkan tangannya. Setetes darah emas muncul. Kemudian, dia mulai menyempurnakannya. Penyempurnaan berlanjut selama sekitar 4 jam sebelum dia membuka mulutnya, menelan esensi darah yang telah disempurnakan. Sebuah ledakan terdengar saat pakaian di tubuh Xiao Yan hancur berkeping-keping saat darah emas memasuki dan mengamuk di dalam tubuhnya. Perubahan di dalam tubuh Xiao Yan mungkin mengejutkannya, tetapi ia segera menenangkan pikirannya dan mulai menyerap energi tersebut secara bertahap. Sementara itu, di luar 9 mata air tenang, orang ini, semua latihannya memakan waktu lama sekali. Dokter peri kecil berdiri di puncak jurang sambil memandangi batu besar tempat Xiao Yan duduk. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki kondisi latihannya. Namun dia belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Kakak Cailin juga tidak menunjukkan aktivitas apapun. Sepertinya kita hanya bisa terus menunggu. Menurut apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming, tampaknya iblis fonik surgawi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Mata Qing Lin menatap dasar jurang yang dalam saat ia berkata. 2 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah penantian. Pada pagi hari ketiga, energi alam di sekitar Xiao Yan seolah terseret oleh sesuatu saat melonjak ke segala arah. Akhirnya,
Energi tersebut berkumpul menjadi badai energi raksasa di atas Xiao Yan. Sementara itu, mata Xiao Yan yang tertutup rapat di dalam awan tiba-tiba terbuka. Dia kemudian membuka mulutnya saat sebuah cahaya energi melesat keluar dan menembus dinding di depannya, kemudian menghisapnya dengan kuat. Seiring semakin banyak energi yang dilahap tubuh Xiao Yan, tanda-tanda fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energi itu memecahkan dinding batu keras di sekitarnya, membentuk retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Aktivitas yang meletus dari jurang yang dalam tentu saja menarik perhatian banyak ahli dari suku 9 ular piton tanah. Berapa sinar cahaya menyambar dari kejauhan. Mereka muncul di atas jurang yang dalam. Yao Ming dan beberapa tetua yang sangat berpengalaman pun terungkap. Yao Ming baru saja berbincang dengan beberapa tetua. Badai energi dahsyat sepenuhnya telah ditelan ke dalam tubuh Xiao Yan. Napas yang mengandung energi kaya perlahan dihembuskan dari tenggorokan Xiao Yan. Selamat atas keberhasilanmu naik ke level Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut. Yao Ming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiao Yan berhenti berlatih. Xiao Yan tersenyum sopan ketika mendengar ucapan selamat Yao Ming. Kemudian, dia perlahan berdiri dan sejenak melirik 9 mata air tenang. Kepala suku Yao Ming, apakah ada kabar tentang suku iblis ponik surgawi? Ya, senyum di wajah Yao Ming menghilang setelah mendengar pertanyaan ini. Berdasarkan informasi yang kuperoleh, suku iblis ponik surgawi telah mengirim beberapa ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini. Mereka memang memilih untuk campur tangan ya? Xiao Yan tersenyum tipis. Berapa banyak ahli yang telah dikirim suku iblis ponik surgawi kali ini? Sebagian besar yang dikirim oleh suku mereka kali ini berada di level Dou Zun. Tentu saja, tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan. Hanya ada 3 orang yang kita pedulikan. Ketiganya adalah tetua agung yang memiliki reputasi yang sangat ganas di dunia binatang ajaib. Yao Ming berbicara dengan ekspresi agak muram. Ketiga tetua agung ini dikenal sebagai 3 iblis ponik surgawi. Feng Huang adalah Dou Sheng bintang 2 tingkat menengah. Kun Huang adalah Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut. Sementara Ying Huang berada di level Dou Sheng bintang 1 tingkat menengah. 3 Dou Sheng. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tak disangka suku mereka benar-benar akan mengirimkan pasukan sekuat itu. Kapan mereka akan bergerak? Mata Yao Ming berkedut mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka kemungkinan akan bergerak menuju alam kosong dalam 3 hari. Xiao Yan mengangguk pelan. Matanya tertuju pada Yao Ming sambil tersenyum. Beranikah kepala suku Yao Ming menyerang dan melumpuhkan suku iblis ponik surgawi secara signifikan? Yao Ming sejenak merenung. Akhirnya ia tertawa dan mengangguk. Kalau begitu, kita akan bergerak besok dan menuju alam kosong. Kita akan membunuh mereka dari suku iblis fonik surgawi 3 hari kemudian. Xiao Yan tersenyum tipis melihat Yao Ming setuju. Niat membunuh terpancar dari suaranya.